Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kalisa, NIM 22811313933. Di sini saya akan menampilkan, aduh Bu Pi, itu HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kalisa, NIM 22811313933. Di sini saya akan menampilkan hasil resume saya yang saya persiapkan dalam bentuk PPT yang berjudul tentang penarikan kesimpulan yang tepat. Ini dari mata kuliah metodologi penelitian. Jadi penarikan kesimpulan yang tepat, proses pengambilan keputusan yang efektif dimulai dengan kemampuan untuk menarik kesimpulan yang akurat dari informasi yang ada bahwa dalam suatu kesimpulan dalam penelitian itu bukan seperti sebuah karangan atau juga menyimpulkan suatu pembicaraan-pembicaraan dari orang lain. Dalam pahami konteks situasi, di situ ada identifikasi fakta, bahwa kumpulkan semua informasi dan fakta yang relevan. Dua, ada analisis pola, itu cari hubungan dan pola dalam data yang ada. Tiga, pertimbangkan perspektif, pahami sudut pandang dan kepentingan yang berbeda. Putuskan langkah strategis. Yang pertama ada tentukan tujuan. Di situ ada rumuskan hasil yang ingin dicapai dengan jelas. Pertimbangkan pilihan, ada identifikasi opsi dan evaluasi konsekuensinya. Pilih keputusan. Di situ ada tentukan aksi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan. Tahapan menganalisis kesimpulan, di situ ada pembatasan masalah, yang maksudnya adalah berbagai keterbatasan dalam diri peneliti, baik dari segi teoritik seperti pemahaman metodologi penelitian, maupun dari segi teknis praktis. Perumusan masalah, ini sebuah proses mengidentifikasi, mendefinisikan, dan merumuskan suatu permasalahan dengan jelas dan sistematis. Hipotesis penelitian, pernyataan sementara yang diajukan sebagai jawaban atau dugaan terhadap suatu masalah atau fenomena yang akan diuji melalui penelitian. Dan kemudian ada tujuan penelitian. Di situ ada pernyataan yang menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh penelitian. Yang harus diterapkan dalam penulisan proposal adalah pertama, pembatasan masalah. Di sini adalah ada pembatasan masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian masuk dalam bab 1 atau pendahuluan. Hipotesis. Hipotesis penelitian masuk dalam salah satu bagian pembahasan bab 2 atau kerangka teori. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian inti dari bab terakhir dari laporan sebuah hasil penelitian. Dan ada penelitian kuantitatif. Di sini pengertian dari penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data numerik dan metode statistik untuk menguji hipotesis, mengukur variabel, dan menganalisis hubungan antar variabel. Kedua, ada langkah penelitian, ada identifikasi masalah, peninjauan literatur, formulasi hipotesis, desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, dan pelaporan hasil. Kemudian yang ketiga ada keterbatasan penelitian kuantitatif, konteks terbatas kurangnya kedalaman kesulitan dalam mengukur variabel kompleks. Penelitian kualitatif adalah artinya jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau manusia melalui pengumpulan data non-numerik. Ada langkahnya, identifikasi masalah, peninjauan literatur, desain penelitian, pengumpulan data, analisa data, interpretasi, dan pelaporan. Kemudian contohnya seperti penelitian pendidikan, penelitian budaya, dan lain-lain. Perannya sangat penting dalam menghasilkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan manusia dengan wawasan yang kontekstual dan interaktif. Dari kesimpulan ini semua saya ambilkan adalah kesimpulannya, penarikan kesimpulan sebuah penelitian yang bersifat kuantitatif. Di samping itu perlu diingat juga bahwa kelima hal di atas, pembatasan masalah, perumusan masalah, hipotesis penelitian, tujuan penelitian, dan kesimpulan, apabila ditulis dalam bentuk proposal dan atau laporan hasil penelitian, tidak ditulis dalam satu bab. Yang lazim dilakukan dalam penulisan proposal atau laporan sebuah hasil penelitian, sedangkan apabila peneliti memiliki data yang telah diolah dan dianalisis itu data kualitatif, maka sebelum menarik kesimpulan terlebih dahulu, si peneliti mengingat kembali kriteria-kriteria atau standar tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya, si peneliti telah mengolah dan menganalisis data hasil penelitiannya tentang kompetensi profesionalisme guru.
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui kompetensi profesionalisme yang dimiliki guru-guru. Untuk itu, harus ditentukan terlebih dahulu standar dan ciri-ciri kompetensi profesionalisme guru. Ciri-ciri kompetensi profesionalisme guru antara lain menguasai masalah kependidikan, menguasai metodologi pengajaran, menguasai teknis evaluasi dan integritas kepribadian. Mungkin hanya ini yang saya dapat tampilkan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.